Bapak sedang Jumat yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk kemudian bagaimana kita menyambut Ramadan dalam rangka Syahrul Quran. Ini ada realitas di masyarakat kita bahwa membaca Al-Quran itu kemudian diorientasikan kepada upaya-upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi banyak orang baca Quran yang tujuannya untuk mendapatkan pahala gitu. Sehingga di bulan Ramadan itu ada yang 2 kali, 3 kali mengkhatamkan Al-Quran, tapi kemudian tidak dalam bentuk tadarus. Ya. Karena tadarus artinya tadarusan artinya mempelajari Al-Quran secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, realitas yang ada di masyarakat itu adalah bahwa ya membaca Al-Quran ya itu dalam rangka mencari pahala itu kemudian bukan dalam rangka mempelajari Al-Quran. Ya. Kita banyak yang senang baca Quran tapi belum paham dengan Al-Quran, belum mengerti dengan isi dan kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, realitas juga di masyarakat Islam itu adalah banyak orang yang percaya pada Al-Quran tetapi mereka tidak bisa baca Quran dan malah tidak pernah menyentuh Al-Quran. Itu banyak. Dia umat Islam, dia orang Islam, iman pada Al-Quran, yakin Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi tidak berusaha secara maksimal untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini tentu kita barangkali perlu berpikir idealitas. Semestinya bagaimana? Sebagai Muslim yang kita percaya kepada Al-Quran, kita harus meluruskan paradigma kita bahwa Al-Quran bukan untuk mencari pahala. Pahala sudah pasti. Orang yang baca Quran dengan ikhlas, dengan benar, pasti akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Kan satu huruf saja dari Al-Quran dibaca, itu 1 kebaikan, 10 kebaikan. Malah kata Rasulullah 3 huruf dari Alif Lam Mim itu 30 kebaikan. Itu sudah pasti. Tapi tujuan kita baca Al-Quran bukan untuk mencari pahala. Al-Quran Allah turunkan hudal linnasi wa bayyinatin minal wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelasan mereka petunjuk itu dan kemudian furqan yang bisa memberikan kepada kita ya pembatasan perbedaan yang halal yang haram, yang boleh tidak boleh, yang berdosa, yang berpahala dengan yang berdosa, aturan-aturan hukum. Jadi ini yang penting kita pahami. Membaca Al-Quran bukan untuk mencari pahala. Pahala sudah pasti. Tapi tujuan Al-Quran adalah untuk mendapatkan petunjuk. Ini idealitasnya, ini idealnya. Oleh karena itu seluruh umat Islam mesti punya komitmen untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran. Allah SWT surah Al-Baqarah 1 mengatakan, alladzina atalumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, orang-orang yang kami beri mereka Al-Kitab atau Al-Quran yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca Al-Quran itu dengan membaca yang benar, dengan membaca yang sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur kepadanya, yang menolaknya, maka fa ulaika humul khasirun, mereka itu orang yang merugi. Jadi ayat ini jelas sekali mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah SWT hanya mengakui orang-orang daripada Al-Quran orang yang membaca Al-Quran dengan sebenarnya membaca. Kita boleh mengaku beriman kepada Al-Quran, kita boleh mengaku percaya kepada Al-Quran, tetapi dalam ayat tadi mengatakan bahwa kalau kita sebagai orang beriman tidak membaca Al-Quran yang membaca, tidak berusaha untuk memahami Al-Quran, Allah mengatakan ya orang yang hanya mengaku beriman saja tidak baca, belum tentu diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Jadi orang yang diakui beriman kepada Al-Quran orang yang membaca Al-Quran dengan sebenarnya membaca. Nah, maksud saya pada kesempatan ini ingin mengajak kita semua, mari kita mencoba bagaimana menggeser paradigma kita tentang Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi meluruskan tujuan kita, membetulkan niat kita bahwa kita membaca Al-Quran bukan untuk mencari pahala. Dan kita yakin bahwa membaca Al-Quran itu pasti akan diberikan oleh Allah pahala. Tapi tujuan kita adalah untuk mendapatkan petunjuk.
yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Dan kita yakin sekali, kita percaya bahwa kunci keselamatan itu, kunci kebahagiaan itu hanya ada dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu ada dalam Al-Quran. Cuma insya Allah dirahmati Allah SWT, ini perlu kita programkan, perlu kita jadwalkan. Al-Quran tidak bisa secara magic, secara automatically untuk bisa kemudian kita taruh di rumah kita baca, kemudian kita dapat hidayah. Enggak. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh mau memberikan pengeluaran waktu dan tenaga dan pikirannya untuk mencari hidayah, itulah yang kami berikan hidayah. Jadi hidayah itu tidak datang sendiri, tapi hidayah itu diusahakan. Hidayah itu dicari, diperjuangkan. Jadi kita harus berjuang untuk mendapatkan petunjuk di Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran bekerja secara magic. Al-Quran telah di rumah kita, kemudian kita baca, kita cium, kemudian kita taruh lagi, kita tempat lagi, kemudian kita ada berusaha untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran itu, maka tidak ada jaminan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita perlu program Al-Quran. Misalnya Ramadan ke depan kita perlu bagaimana kita jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Kita harus tentukan pertama jadwal kita. Apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran selama Ramadan? Mungkin di rumah tangga kita, mungkin di masjid, di beberapa jamaah institusi. Bagaimana kemudian kita menjadikan kesempatan Ramadan menjadi kesempatan strategis untuk kita mendekatkan kepada Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Jadi kita harus juga menggeser paradigma tadarus, tidak hanya membaca, tapi mempelajari Al-Quran. Jadi tadarus itu para jamaah bukan membaca Quran ganti-gantian. Tadarus itu berasal dari kata tadarosa. Ya tadarasu tadarusan. Itu babnya mufa'alah, saling mengajar, saling berdiskusi tentang Al-Quran. Tapi yang ternyata yang banyak terjadi sekarang ini, yang dianggap tadarus itu baca Quran ganti-ganti, malah pakai loudspeaker. Kemudian baca sampai kadang-kadang tengah malam, sampai dini hari. Kemudian Al-Quran dibaca dengan suara keras melalui loudspeaker. Tapi kemudian tidak ada usaha untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran. Insya Allah, sidang jemaah yang berbahagia, di masjid kita ini, di Masjid Al-Husna ini, kita akan programkan tadarus yang terjadwal itu. Tadarus yang betul dan pengertian yang benar. Bukan sekedar membaca Al-Quran berganti-ganti, tapi membaca dan memahami isi dengan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya dihafal, tapi Al-Quran perlu ditadaburi, perlu dipelajari, perlu dipikirkan, dirumuskan, diskusikan apa nilai-nilai baik, pesan-pesan terkandung dalamnya. Kemudian bagaimana kemudian kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan program yang jelas, dengan pilihan strategis yang jelas bagaimana kita mendekati Al-Quran, dan juga dengan kita siap untuk berjuang, untuk memberikan pengorbanan waktu dan tenaga kita, dan perlu uang kita untuk mempelajari Al-Quran. Insya Allah kita akan semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mengamal Al-Quran, dan semakin mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Fatabillahi al-absar, ma'alakum turhamun.